Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semua, para subscriber dari Ayunda Kencana Sakti. Guys, terima kasih ya, sampai sejauh ini sudah mendukung kami, sudah setia untuk tetap bersama kami tanpa henti dan tanpa jeda waktu. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sehingga pada kesempatan kali ini 1500 lebih subscriber ya, dan insya Allah semua yang like saya juga sudah ada balasan ke sana. Nah, untuk selanjutnya ya kawan, saya di sini perlu menjelaskan tentang isi dari channel kami, yaitu Ayunda Kencana Sakti. Oke guys, mungkin bagi yang kita sama-sama YouTuber pemula ya, jadi yang kadang perlu kita perhatikan, ada yang perlu kita hormati atau perlu kita ketahui, itu adalah apa isi dari channel yang kita tuju. Jadi mungkin seperti Mas David Dorcas ya, itu isinya tentang pelajaran biologi ya, kita menyesuaikan aja, kita bicara biologi ya. Kemudian ada konten mama-mama atau bunda siapa tentang masak ya, kita menyesuaikan aja tentang masak ya. Dalam hari ini saya mau menjelaskan isi konten saya, bukan berarti untuk seperti itu, tapi ya bagi yang like ya alhamdulillah, tidak like ya enggak apa-apa. Jadi intinya bahwa suatu itu dalam dunia YouTube itu ada masing-masing dunianya. Intinya bahwa bidang yang satu dengan bidang yang lain itu alangkah lebih baik jika saling mendukung. Jadi tidak usah memberikan perlawanan atau tidak usah memberikan suatu sengketa ya, mungkin bahwa aku nggak suka channel masak, dislike wae ya, jangan. Jadi kita harus tetap support apapun channelnya, entah masak atau kereta ya, ataupun petualangan ya. Ada beberapa kawan yang sangat berbeda, tapi kita lebih baik menginventarisasi itu semua. Kalau kita nggak cocok ya sudah, banyak video-video yang di konten lain bisa kita tonton ya. Nah, contoh konten saya itu biasanya berhubungan dengan transportasi ya. Karena pertama adalah sewa menyewa, entah itu untuk kemudahan sewa menyewa, baik itu wisata ya, karena sekarang semua banyak bis ya, tapi ya saya mencoba untuk marketing di sini, jadi untuk sebagai wahana marketing supaya keterbatasan yang ada itu bisa kita buka. Kemudian selanjutnya adalah informasi tentang bis, tentang istilahnya khususnya bagi para penggemar bis yang ingin bekerja dalam dunia bis ya, onderdil, kemudian tip dan cara-cara terjadi apa-apa, atau mungkin analisis mengenai sebuah onderdil, sehingga orang tahu oh ini untuk apa, ini untuk apa. Bahkan mungkin bisa jadi saat kita menumpang di sebuah kendaraan itu, kita tahu oh ya, aku pernah lihat di tutorial AKS Trans TV Ayunda Kencana Sakti bahwa kalau ini fungsinya ini. Jadi mungkin seperti itu bisa terjadi ya. Jadi hal itu saya maksudkan untuk seperti itu ya. Kemudian informasi sistem, jadi mungkin ada sistem bis itu ada apanya sih, ada AC-nya, ada olinya, ada anginnya. Jadi saya juga nggak mahir, cuman saya berusaha untuk menyampaikan setahu saya. Kalau saya nggak tahu ya saya tanya teman-teman, saya sampaikan di konten saya. Jadi mungkin kalau ada yang lebih pandai, lebih mengamati, lebih
fase ya bisa komen, saya dibenarkan enggak apa-apa. Jadi seperti itu maksudnya, kita bisa membuat legenda bersama, bisa memberikan sebuah kemajuan bersama ya. Tadi informasi ya, jadi yang paling penting selanjutnya adalah dari semua itu kita membuat sebuah tutorial ya. Mungkin bila ada sanak, saudara, kemudian teman yang mau bekerja di base tapi nol ya, karena keadaan seperti ini, pengen masuk di PO Haryanto atau pengen masuk di PO Santika atau pengen masuk, pasti akan ditanya ini untuk apa fungsinya, ini untuk apa fungsinya. Nah, kita bisa belajar di situ, di channel ini bisa belajar, jadi fungsinya seperti itu. Nah, kemudian juga ke depan saya pengen mereview dengan teman-teman saya yang sama-sama usaha pariwisata, mungkin duduk bareng dalam sebuah acara, mungkin kita ngopi bareng, kemudian live, supaya kita tahu masalah-masalah yang ada, kita ekspos ke media ya, sehingga kita bisa menggali potensi bersama. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah informasi dunia transportasi. Coba ditentang di saya itu ada. Jadi informasi dunia transportasi itu apa? Misalnya ya, saya meng-share berita kecelakaan itu bukan semata-mata saya pengen membuat sensasi, tapi kalau nggak salah dulu saya pernah di sini coba dicek tentang bahayanya mengantuk ya. Saya pernah mereview, tapi reviewnya itu review mengantuk. Sini coba dicek. Nah, di situ ada kaitannya dengan konten-konten contoh. Waktu itu saya memberikan contoh kecelakaan di jalan tol yang sopirnya mengantuk. Nah, fungsinya seperti itu. Jadi mungkin apabila teman-teman tidak berkenan ya tolong jangan di dislike, karena mungkin ada orang yang ada orang yang pengen mengetahui informasi bahwa kecelakaan itu terjadi dari apa sih. Karena basic dari channel ini adalah edukatif ya, kemudian informasi. Jadi informasi seperti laka, misalnya kan saya upload laka sekarang, tapi kadang komite keselamatan itu sedang berbicara, apa sih mobilnya kecelakaan, kenapa sih, seperti waktu itu pas saya upload Sudiro Tunggal Jaya, kenapa, oh pecah ban. Kalau pecah ban kan jelaskan itu dari tools, dari alat, tapi kadang kita nggak tahu. Dari misalnya yang di Wonosobo ada kan, pernah saya upload laka yang di Wonosobo itu ya, yang meninggal. Nah, itu saya enggak apa ya, kebetulan aja view-nya banyak, tetapi maksud saya adalah suatu saat bila saya menemukan onderdil seperti itu yang trouble, yang rusak, akan saya review. Supaya apa? Supaya teman-teman yang senang ya, yang suka atau mungkin yang mendalami dunia transport itu akan tahu, oh ini akibatnya seperti ini. Oh, kalau tromol panas itu bisa berakibat overheat pada velg dan pada kampas sehingga mengakibatkan laka. Seperti itu. Jadi kemarin juga saya diprotes sama akun, tapi nggak saya sebutkan, Mas uploadnya jangan laka. Loh, saya ini pendidikan kok. Jadi pendidikan itu maksudnya besok akan kita bahas kenapa sih terjadi laka ya, kenapa terjadi kecelakaan ya, karena A, karena B, karena C. Kan contohnya kan tadi tak contohin pada saat saya mereview mengantuk. Jadi saya memberikan contoh, nah, kejadian ini di sini itu karena mengantuk ya. Waktu itu saya sebutkan kecelakaan truk cabai ya di jalan tol. Jadi seperti itu, ini informatif, pendidikan. Jadi bagi yang nggak suka ya, saya bikin konten itu lebih dari 150 ya. Dari saya belajar tuh sekitar 60-an, nggak ada pembuka, nggak ada apa, asal saya upload aja. Dari informasi mulai perkreditan, mulai Bu Menteri pidato sampai ada informasi objek wisata Candi Borobudur, semua saya upload. Jadi karena ada hubungannya dengan ditentang saya tentang konten ini adalah ada salah satunya informasi. Nah, maka laka itu juga saya sebutkan informasi, karena besok suatu saat saya menemukan onderdil, KNKT menyebutkan bahwa
oli itu panas ya. Oli itu panas. Nah, saat saya menemukan kasus itu akan saya review dan saya beri contoh, ini loh contoh kecelakaan yang seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi untuk sementara yang tidak mendalami channel saya, pilihlah channel yang Anda anggap suka. Tapi bagi apa yang tidak suka ya tolong jangan dislike. Mungkin orang lain pengen mengetahui informasinya. Kalau mungkin Anda tidak pengen mengetahui, ya ada kan yang lain yang berhubungan dengan informasi objek, seperti kan ada informasi tiket wisata, ada informasi Sunan Muria yang masuk langsung saya upload seperti itu. Nah, termasuk juga yang terakhir yang saya tulis tentang adalah informasi keselamatan dunia transportasi seperti itu. Jadi kenapa saya mereview mengantuk, kenapa saya mereview kampas, kenapa saya mereview tentang oli kopling, minyak kopling. Nah, tujuannya adalah juga agar kita sama-sama tahu bahwa keselamatan dimulai dari itu semua ya. Oke guys, jadi semua murni untuk pendidikan ya, untuk pendidikan bagi yang menginginkan. Nah, saran saya bagi yang tidak suka dengan kecelakaan, nikmatilah konten yang lain. Karena saya juga menikmati channel memasak, saya juga menikmati channel mengaji, saya juga menikmati konten dari beliau-beliau di luar agama saya. Itu ya, saya meskipun itu berhubungan dengan di luar keesaan Tuhan saya, tapi ya saya setel aja. Tujuannya apa ya, untuk membantu kan. Misalnya ada kan, saya nggak usah saya sebutkan ya, mungkin beliau sedang khotbah mungkin di gereja atau apa, direkam upload, dia mengajak saya berteman, kan nggak mungkin saya lihat aja ya, saya lihat. Karena apa, dukungan bagi setiap manusia pada dasarnya adalah wajib, kita harus saling tolong menolong, itu wajib. Nah, ini kenapa saya mengadakan konten ini ya, karena saya upload terakhir konten truk laka di Sumedang itu ada yang melaporkan sehingga dihapus ya, dihapus. Tapi nggak apa-apa, itu mungkin picik aja orang yang melaporkan. Ininya picik, tapi nggak apa-apa, karena suatu saat itu saya sudah menebak bahwa itu remnya itu blong karena tromol panas. Nah, suatu saat ada saya mereview dari kampas dan sedang ganti kampas rem, itu akan saya review, akan saya tunjukkan efeknya ini loh, laka seperti ini kalau nggak dirawat. Nah, seperti itu. Jadi tolong bagi yang pro kontra, yang pro alhamdulillah, yang kontra jauh-jauh dari channel saya. Jadi kalau tidak suka, pilihlah yang Anda suka ya. Kalau lebih tidak suka lagi, ya nggak usah datang, tidak apa-apa. Jadi daripada nanti datang cuman dislike, ya masih banyak channel-channel wanita-wanita yang kelihatan pahanya atau channel yang kelihatan payudaranya masih banyak. Kalau saya sih murni di sini pendidikan. Jadi intinya saling tolong, saling mendukung, karena proses kita YouTuber pemula itu panjang sekali, susah, dan sudah menetes, sudah kelihatan iklan pun harus mengejar denominasi sebanyak 1.300.000. Seperti itu ya kawan. Salam selalu, sehat selalu, semoga tetap sehat ya, semoga tetap kuat. Jangan lupa saling tolong menolong, saling dukung ya. Meskipun kita berbeda tema, tapi karena kita bukan artis, jauh-jauhkanlah keperbedaan itu ya. Saya yakin di setiap konten itu pasti banyak pasti banyak video, tinggal pilih aja yang suka yang menang. Kalau nggak suka ya skip video yang lain. Tidak usah memaksa orang seperti apa yang kita inginkan gitu. Oke, tetap menjadi orang yang baik. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.